Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua dimanapun berada yang menonton rekaman ini, apalagi yang hadir pada sore hari ini. Saya sapa dulu, ada Kak Arsdiani, Kak Dian, Kak Ani, Kak Yanti. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Kulzum sore hari ini. Dan kembali perkenalkan, saya Andito, yang mungkin selama ini kelihatannya hanya dari tulisan dan video-videonya. Nah, ini yang live ini ya. Jadi ada kok orang benernya ya di kegiatan ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat dulu, aplaus dulu buat kakak-kakak semua sudah menjalankan aneka keseruan selama seminggu ini di dalam proses composting kita bersama. Dan Kulzum sore hari ini kita akan bagi jadi 2 sesi kakak-kakak semua. Kulzum yang pertama adalah saya akan berbagi sedikit membungkus apa yang sudah kita pelajari bersama selama seminggu ini, selama 7 kali keluar ini, dan nanti kebetulan saya masih pakai Zoom yang free, sehingga nanti dalam waktu 40 menit kita akan berpisah sebentar, lalu kita login lagi di link yang sama, di akun yang sama, untuk kemudian tanya-jawab. Ya, untuk kemudian kita sharing-sharing, nanti saya akan menanyakan kepada kakak-kakak semua. Pertanyaannya gampang kok, Kak. Paling lebih apa sih yang dialami, kesan apa yang kakak rasakan, apa yang kakak lihat, kakak dengar gitu ya dari composting-compostingnya, mungkin sesuatu yang ada hal-hal yang baru, atau mungkin kakak sudah punya pengalaman sebelumnya, dan apa yang terjadi setelah mengikuti pull-up ini. Nah, itu yang kemudian kita obrolkan bersama, dan siapa tahu itu bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman yang hadir. Oke, kita share screen ya, Kak. Baik, sahabat semua, selamat datang sekali lagi di acara Kulzum kita sore hari ini. Wow, kok judulnya 8 langkah mudah, sementara di Kulwap cuma ada 7 langkah. Memang, satu langkahnya kita akan buka di Kulzum ini. Jadi, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir dan mau meluangkan segenap dirinya untuk belajar tentang composting, karena sekali lagi ini adalah sebuah ilmu yang menurut pengalaman saya sudah menjalankan composting selama 7 tahun lebih ternyata, setelah kemarin Facebook mengingatkan kapan saya mulai pertama composting, dan makin ke sini makin melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang perlu kita katakanlah pelajari bersama, sebelum kemudian jangan sampai diamit-amit kalau kemudian ada sebuah kondisi di mana kita nggak bisa buang sampah secara dumping lagi gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang di Bandung gitu ya, kayak Kak Dian ya, Kak Dian yang bukan Kak Dian, Kak Arsdiani kan di Bandung, mungkin pernah ada cerita waktu ketika Bandung tidak bisa mengambil sampahnya, sampah menumpuk di mana-mana. Mungkin juga waktu di Denpasar saya pernah dengar cerita seperti itu, ketika TPS TPA tutup, terus kemudian sampah nggak ada yang ngangkut dan sebagainya. Nah, itu salah siapa sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu kita cari siapa yang salah, tetapi kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan bersama supaya kemudian ketika amit-amit itu terjadi, kita tidak kerepotan, atau kita tidak menjadi bagian dari manusia yang menyumbang sampah yang tidak terangkut tersebut. Karena sebetulnya sampah tidak terangkut, sampah menjadi masalah ketika tercampur. Yuk kita langsung mulai sharingnya ya, Kak. Nah, saya perkenalkan diri dulu, saya Andito, nama lengkap saya Wahyu Andito, dan saya hari-harinya memang praktisi urban farming dan composting, ayah dari 2 anak homeschooling. Saya tinggalnya di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Keseharian saya selain melakukan berbagai usaha bisnis melalui online, juga saya senang banget dengan hal-hal yang terkait dengan hal apa ya, yang menyehatkan tubuh dari basic gitu ya. Jadi pokoknya hal-hal yang sifatnya keseharian, yang habitual gitu, yang kemudian bisa kita bangun setahap demi setahap, yang membentuk tubuh kita paling banyak, kehidupan kita paling besar. Saya senang sekali mendalami hal-hal yang seperti itu. Apa sih yang the best-nya, yang terbaiknya dari diri kita, dan itu saya sangat senang mendalami hal itu dan kemudian berbagi dan mempelajarinya. Nah, bersyukur sejak tahun 2017 saya berkesempatan membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan juga komposter di rumah mereka masing-masing. Jadi sharing-sharingnya juga bukan hanya secara personal, dapat kesempatan juga berbagi di instansi, ada TNI, ada dari kejaksaan, di sekolahan, waktu bikin workshop di PLN, semuanya tentu terjadinya sebelum pandemi. Setelah pandemi, sempat ada yang undang juga waktu itu masih awal-awal, jadi ini sudah suasana pandemi, pakai masker dan sebagainya, jadi ada perusahaan-perusahaan yang mau memberikan wawasan seputar pengolahan sampah kepada
warga-warga binaannya. Nah, ini waktu itu sharing tentang komposter, ekoenzim, dan sebagainya. Dalam membantu hal urban farming juga, saya tidak hanya di dalam kota, di sekitar Jabodetabek saja, tapi juga kemudian berkesempatan keluar kota, yang paling jauh nih waktu itu di NTT, untuk kemudian saya membantu teman-teman di sana untuk menambah wawasan seputar kegiatan urban farming. Jadi ya di NTT itu kabarnya tanahnya keras sehingga tidak mudah ditanami, makanya kemudian hidroponik ini bisa jadi salah satu peluang yang menarik karena lebih hemat air dan sebagainya. Lalu tidak hanya di offline gitu ya, atau di luring, tapi juga di dalam daring, apalagi di masa pandemi ini ternyata tren-tren berkebun meningkat gitu ya kakak-kakak ya. Jadi kita lebih peduli terhadap lingkungan kita, dan saya beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Ini aja hari Sabtu depan, nanti akan saya sharekan infonya di grup, mungkin kakak-kakak bisa ikutan hadir. Saya diundang untuk sharing di Presiden University di daerah Cikarang untuk kemudian berbagi tentang manajemen pengelolaan sampah rumah tangga. Ya, sharing-sharing aja. Lumayan. Jadi sharing-sharingnya juga buat teman-teman dosen dan mahasiswa di sana, dan kayaknya dibuka untuk umum. Saya tanya ke panitianya siapa aja boleh ikut. Wah, asik kan? Nambah wawasan lagi. Oke, dan ini juga waktu saya sharing ke teman-teman di Bandung nih, Kak Asdiani nih. Jadi waktu itu saya diundang ke Universitas Al-Ghifari, ya, di depan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi saya memberikan wawasan buat teman-teman bahwa ketika nanti menjadi seorang usaha atau masuk ke dalam dunia karya, sampah atau sisa bahan produksi itu perlu menjadi perhatian. Kita sebaiknya sejak sekarang sudah mulai mempersiapkan menjadi pengusaha yang memikirkan, ini sampah kemana nih? Jadi sisa bahan produksinya kemana? Kalau memang banyak organik, organiknya akan diapakan? Kalau banyak anorganiknya akan disalurkan kemana? Jadi tidak didamping, tidak menjadi penyumbang sampah terbesar karena hasil usaha kita. Itu sudah mulai kita pikirkan sejak sekarang. Nah, 8 langkah mudahnya apa? Tentu yang pertama, teman-teman sudah menjalani ya tentang mindset ya. Jadi memang ya bisa dibilang 80-90% keberhasilan untuk hal apapun, ya mau olahraga, mau bisnis, composting pun juga sama, kakak-kakak semua. Kalau kita sudah punya mindset-nya, sudah tahu kenapa kita perlu melakukan proses composting, maka sebenarnya ke depannya itu sudah soal teknis saja. Teman-teman sudah bisa mencari cara apapun untuk kemudian mengolah sisa bahan organiknya. Pertanyaannya, kenapa kita perlu melakukan itu? Nah, ini saya ingin kembali melengkapi bahwa ya di Indonesia itu 175.000 ton sampah loh, sahabat semua, per harinya gitu ya. Jadi bayangin tuh, itu angka yang sangat besar, dan ini data dari tahun 2019 sebelum pandemi. Saya belum searching lagi informasi terbarunya, tapi artinya apa? Banyak banget kan ini sampahnya gitu. Ketika kita pandemi ini saya makin banyak, kita nggak keluar rumah, kita lebih banyak katakanlah pesan paket makanan secara online dan sebagainya, kirim-kirim barang dan sebagainya, ingin membantu saudara dan sebagainya, kita mengemas, itu pun jadi sampah. Nah, sebetulnya sampah-sampah kemasan itu tidak jadi masalah kalau kemudian tidak tercampur sama sampah organik. Nah, kalau ini terus dilakukan, maka teman-teman mungkin yang terjadi di Bandung, yang terjadi di Denpasar, dan amit-amit ini bisa jadi terjadi di Jakarta, kalau sampai Bantar Gebang tutup gerbang gitu ya, udah nggak bisa nampung sampah lagi, maka ya kita jadi kesulitan gitu, kita jadi kerepotan untuk kemudian mencari gimana gini sampah kita, cara menanganinya. Nah, kita bisa melakukannya mulai dari sekarang, sahabat semua. Karena apa? Secanggih-canggihnya alat, ya, secanggih-canggihnya peralatan yang ada di lokasi ini, saya dapat cerita juga dari mentor saya, Mbak Widayanti. Sebetulnya di lokasi Bantar Gebang ini contohnya, itu sebetulnya sudah ada alat-alat canggih gitu ya, insenerator, ada kemudian mungkin pemilahan sampah, apa segala macam. Tapi kalau jumlah sampah yang masuk jauh lebih banyak daripada kapasitas mesinnya, ya akhirnya mesinnya mangkrak juga gitu. Karena memang tidak ada jalan lain untuk kemudian kita membantu mengatasi tumpukan ini selain dari sumbernya, pemilahan dari sumbernya. Dan solusinya ya memang composting, karena dengan memilah kita mengolah sampah dari sumber. Mengapa perlu melakukan itu? Ya ini kakak-kakak semua, 40-80% tumpukan sampah bisa dikurangi. Gimana kakak-kakak ketika mulai memilah, mengolah, sudah mulai merasakan, mulai melihat, mulai mendengar bahwa oh iya kayaknya sampah kita jadi tidak terlalu banyak seperti biasanya ya gitu ya. Jadi kok kayaknya beneran ya, karena ketika yang organiknya diolah, ternyata kemudian sampah kita jadi nggak sebanyak biasanya. Biasanya numpuk, bau. Ini kok ya numpuk banyak, tapi kemudian kok nggak bau ya. Gitu. Terus mungkin kok jadi lebih sedikit. Karena apa? Mungkin pemulung lebih banyak mengambil gitu ya, karena setiap sampah yang terpilah bisa menjadi manfaat.
memberikan nilai ekonomis, sampah organik yang kemudian terpilah bisa membuat tanah menjadi subur. Jadi, nah ini sedikit pelengkap wawasan, teman-teman nanti bisa unduh slide-nya. Ya tentu sampah yang dibagi dua, organik dan anorganik, yang sederhana seperti itu, ya tentu organik sudah dengan elemennya di sini, anorganik dengan elemennya yang ada di sini, dan kemudian ya kalau kering dipisah, banyak sekali yang bisa kita lakukan setelah itu. Salah satunya adalah dengan disetorkan ke bank sampah. Kalau kemudian teman-teman punya informasi tentang penyedia bank sampah, jasa bank sampah di tempatnya teman-teman, itu bisa lumayan banget. Jadi sampah kita itu ada kanalnya tersalurkan dan mereka bisa menjadi barang yang bermanfaat lagi. Dan menariknya sekarang di era teknologi sekarang makin banyak aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah. Mungkin masih terbatas di beberapa kota, tetapi ini sudah mulai growing teman-teman semua. Yang terakhir saya berbagi tentang Siklus ya, tentang sebuah aplikasi yang memfasilitasi para user dengan pabrik gitu ya, dengan distributor besar untuk katakanlah ya konsumable keseharian kita, minyak goreng, sabun cuci piring, terus kemudian ada sabun deterjen buat mesin cuci, pengharum, pelembut, dan sebagainya. Bahkan ada sampo, terus ada sabun bayi, dan sebagainya di aplikasi Siklus ini. Nah, jadi itu sangat membantu saya banget untuk kemudian mengurangi pembelian kemasan gitu. Jadi ya udah saya punya botol sisa minyak goreng, itu saya pakai aja terus selama nggak bocor, selama nggak rusak, ya udah saya pakai aja terus. Bayangkan berapa kemasan yang bisa kita kurangi dengan kita bisa masuk ke aplikasi yang bisa mengisi ulang seperti ini. Dan kemudian ada Duitin itu di area Jakarta ya dan sekitarnya ada armada kemasan juga. Bahkan armada kemasan ini bisa ngambil sampai yang receh-receh teman-teman, sampah plastik yang receh, terus kemudian pecahan kaca. Kalau Duitin itu bisa ngambil minyak jelantah dan sebagainya. Nah itu aplikasinya sudah mulai ada, makin banyak. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung gerakan-gerakan ini. Karena ya semuanya kan berawal dari edukasi ya, dari kesadaran untuk pentingnya kita memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Nah, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, dan tentunya langkah keduanya, teman-teman masih ingat, kita perlu siapkan 2 tempat sampah. Dan terima kasih teman-teman atas setoran setoran sampahnya ya untuk kemudian menampung sisa bahan organiknya. Terima kasih. Dan sekali lagi secara umum yang penting kemasannya atau katakanlah tempat buat menampung bahan organiknya, saya sih sarankan tidak perlu dialasi apapun lagi, kecuali memang alasnya atau plastiknya mau dicuci lagi ya silakan. Tapi kalau enggak, ya kita kan nggak akan nyimpen sampah organik lama-lama kan. 2 hari nggak diolah aja sampah organik itu sudah mulai menimbulkan tantangan tersendiri, bau lah, ada binatangnya lah, segala macam gitu. Jadi sebetulnya semakin segar sisa bahan organik yang kita olah akan semakin cepat olah juga dengan baik. Nah, yang langkah ketiga tentu kita menentukan metode compostingnya. Terima kasih teman-teman sudah berbagi dan senang banget karena bagi teman-teman yang ikut di batch ini ternyata sudah ada yang jadi praktisi pembuat ekoenzim, ada yang kemudian sudah punya komposter, sudah punya alat pengolah komposnya sendiri. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menarik karena teman-teman sudah lebih siap untuk kemudian memperkaya atau lebih cakep lagi proses compostingnya dengan apa yang kita pelajari bersama. Nah, tentu saya ingatkan lagi metode-metode composting kita bisa melakukan lubang organik, biopori, nah, ada komposter, kompospot, dan juga ekoenzim. Nah, langkah 4, membuat mall. Kenapa membuat mall menjadi sebuah hal yang penting? Karena ternyata ini bisa melakukan bisa mempercepat prosesnya ya. Tadinya kemudian mungkin sampah itu yang nggak kita apa-apa juga akan terkompos dengan sendirinya. Ternyata dengan pemberian bakteri di dalam sampah kita, dia kemudian membuat prosesnya jadi lebih cepat. Tetap akan ada baunya, tetap akan ada belatungnya, tetapi tidak lama-lama gitu ya. Nggak usah harus berminggu-minggu, kok seminggu 2 minggu nggak jadi komposnya, baunya keluar terus, sampahnya selalu basah dan sebagainya. Ternyata pemberian mall ini bisa sangat membantu hal itu secara sangat signifikan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi seputar proses pembuatan mallnya. Dan langkah kelima, menyiapkan penggembur. Kenapa penggembur? Karena ternyata menjaga kelembapan menentukan seberapa cepat prosesnya. Sehingga teman-teman ketika terlalu basah sisa bahan organik kita, baik yang di kompos pot maupun yang di komposter, itu akan membuat kemudian proses pengomposannya jadi lebih lama. Ketika jadi lebih lama, apa yang terjadi? Baunya lebih lama, muncul binatangnya juga jauh lebih lama. Nah, gimana caranya supaya proses ini menjadi lebih cepat? Siapkan penggembur dan berikan. Jadi intinya penggembur adalah material organik yang fungsinya menyerap air. Jadi kalau misalnya nanti kakak ada yang menggunakan kompos pot atau komposter, ketika kemudian
kok ada aroma nggak enak nih. Nah, itu biasanya ada satu tanda kemudian si sabar organik kita terlalu basah. Kurangi kebasahannya atau kelembapannya dengan cara memberikan penggembur. Penggemburnya ya bisa dengan material-material yang ada di sekitar teman-teman, daun kering, serbuk gergaji, bahkan di batch sebelumnya ada yang bisa akses ke abu gosok, ya masih ada tuh katanya daerah Bandung abu gosok. Jadi itu juga sangat baik untuk kemudian mengurangi katakanlah kelembapan di dalam sisa bahan organik kita. Dan kalau daun kering, saya mau memberikan sedikit tips nih, kebetulan ada yang daun keringnya agak hijau gitu ya, biasanya agak hijau begini, dia kurang menyerap air. Jadi salah satu tipsnya sisa bahan organik atau daun kering yang mudah menyerap air adalah kalau teman-teman remes, dia hancur. Dia jadi kayak serbuk gitu. Nah, itu sebetulnya itu baru tuh lebih bagus bisa menyerap air ketimbang kemudian daun yang ketika diremet dia balik lagi jadi daun lagi ya. Itu sebetulnya belum cukup kering sebetulnya kalau yang seperti itu. Yang terjadi kalau itu dimasukkan ke komposter, dia menambah volume sisa bahan organik kita. Dia pasti akan memberikan nutrisi juga, akan memberikan sebuah kekayaan tersendiri untuk kompos kita, tetapi tentu dia tidak mengurangi kelembapan. Ya, dan saya lagi tanah tidak termasuk sebagai penggembur, ya, karena tanah itu fungsinya menjaga kelembapan. Dia karakternya seperti itu. Jadi ketika sampah saya berair nih lembab, dikasih tanah bukannya kering, dia malah kemudian tambah basah gitu ya, tambah benyek, kurang lebih seperti itu. Jadi penggembur memiliki peranan yang sangat penting. Dan yang keenam ini teman-teman, saya pengalaman saya berdasarkan dan kemudian teman-teman yang melakukan proses composting bersama, ternyata terlihat bahwa proses mencacah ini kelihatannya agak repot di awal, tetapi akan sangat memberikan hal yang sangat signifikan terhadap keberhasilan teman-teman di dalam proses composting. Jadi betul-betul ketika kita bisa mencacah, mengalokasikan waktu 1 menit, 5 menit, 10 menit, tergantung jumlah sampahnya untuk kemudian kita mengurangi ukuran sampah, ternyata hasil komposnya akan jauh lebih bagus, lebih cakep, dan bisa langsung diaplikasikan. Karena ya ketika katakanlah pot kita segini, ya kalau kemudian barangnya panjang-panjang, tidak terpotong-potong seperti daun pisang dan sebagainya, maka dia akan memenuhi dengan kurang bagus gitu ya. Jadi ketika kemudian sudah tercacah, dia akan seperti tanah gitu. Jadi proses mencacah akan membantu mempercepat proses composting yang kita lakukan. Nah, langkah ke-7, saatnya composting. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyetorkan. Ini saya ambil beberapa yang sudah sampai ya, sampai sebelum Kulsum ini dilakukan. Ada Kak Yanti. Kak Yanti menggunakan 2 metode sepertinya. Ada kompos pot dan juga ada komposternya. Dan kayaknya dari postingan video yang terakhir, bagus itu hasil komposternya ya, hasil yang komposter yang di styrofoam ini, dan itu bagus banget, sudah oke. Terima kasih Kak Yanti, dan kemudian Kak Elis, terima kasih juga. Kak Elis saya nggak hadir di sini, nanti kalau lihat nonton rekamannya, ternyata Kak Elis sudah jadi praktisi ekoenzim yang cukup produktif ya, ini banyak banget ekoenzimnya, dan siap langsung dipakai, dan ini Kak Elis juga menggunakan metode kompos pot, tinggal kita tunggu hasilnya. Dan kemudian ada, saya belum ganti namanya, ini punya Kak Eka ini sebetulnya tugas 7, nanti saya akan koreksi. Ini punyanya Kak Eka ya, yang di tugas 7, dan Kak Dian dengan kompos pot juga. Terima kasih, dan ya ini juga aktivitas saya, ini nah itu sudah ada tulisannya tuh tahun 2016, ini bagian dari proses composting tahun 2016 aja saya udah jalanin, waktu rajin-rajinnya ngejurnal, bikin postingan di internet itu udah 473 hari. Wah, berarti udah hampir sekitar setahunan waktu itu. Nah, itu, dan ini proses, dan ini komposter saya. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram live saya kemarin, komposter saya udah butut, ya ini aslinya begini. Aslinya bersih, bening, cakep. Nah, setelah 7 tahun dipakai, ya compang-camping juga, tetapi masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi ya saya bersyukur sekali komposter saya ini sangat berjasa untuk mengurangi sisa bahan organik saya di rumah, menghasilkan pupuk cair, dan ini prosesnya seperti ini teman-teman. Sama saya mencacahnya dulu pakai pisau, pakai alas, dan lama-lama capek juga ya kalau kita ngirisin satu-satu gitu. Akhirnya saya beralih ke gunting merah hitam yang buat tanaman itu, membuat proses pencacahan jadi jauh lebih cepat. Dan waktu itu mikrobanya saya diperkenalkan oleh mentor saya Mbak Wilda itu pakai dari serbuk gitu. Jadi serbuknya seperti abu gosok, ada aneka campurannya gitu ya, ada gunung berapi lah apa segala macam, pokoknya seru amat ini penggembur, tapi kemudian penggembur molnya ini, jadi ada bakterinya yang kemudian diternakan di sana, dan memang works, keren banget. Lalu kemudian saya melihat, ternyata kita bisa bikin sendiri. Jadi kalau beli kan satu botol ini sekitar 35.000 waktu itu tuh bisa buat mungkin berapa ya, buat 50 kali ngompos bisa lah gitu.
lama-lama kita kan punya sumber mol sendiri ya ternyata. Nah, ternyata pakai air beras yang kita hasilkan setiap hari. Kalau kita nggak makan nasi, kita bisa pakai rendaman kulit buah juga, gitu. Itu bisa jadi sebuah materi mol yang lebih keren lagi ya, lebih spesifik lagi untuk mengolah sisa bahan organik kita. Dan menambahkan penggembur, saya juga melakukan itu, ya udah masukin ke komposter, dan kemudian dalam waktu 10-14 hari saya sudah bisa panen hasil pupuk cairnya ini. Walaupun pupuk padatnya juga sudah bisa dipanen sebetulnya di 10-14 hari, hanya saja karena ini model komposter yang ada pintu samping, maka saya baru panen kalau sudah penuh. Jadi saya biarin aja dia terkompos, karena kan ketika terkompos, materialnya jadi kempes, teman-teman. Jadi kempes, ya oh, kira-kira bakal penuh nih. Oh, ternyata belum, udah saya tambahin lagi terus sampai kemudian saya nggak bisa nambahin lagi, baru saya ambil sampahnya dari pintunya. Nah, dari sini ketika saya gali-gali begitu kan yang atas turun tuh. Nah, itu jadi yang paling bawah tuh sudah sangat terkompos dengan sangat baik, dan akhirnya saya punya sisa bahan organik yang padat, yang cair, untuk kemudian bisa saya aplikasikan ke tanaman saya. Dan sekitar 1-2 tahun terakhir ini saya kenalan dengan ekoenzim ini, senang banget. Ini menjadi sebuah metode composting yang sedikit butuh effort ya, karena katakanlah ada rumusnya. Kita kalau mau dapat katakanlah kemasan yang atau hasil yang optimal, itu berarti perbandingannya diperhatikan, terus kemudian waktunya lama, 3 bulan dan sebagainya, tetapi hasilnya luar biasa menurut saya, karena ya berdasarkan apa yang saya alami, yang saya sharingkan juga sudah di channel YouTube dan Instagram saya, si ekoenzim ini betul-betul bisa dipakai buat aneka kebutuhan kebersihan di rumah, kebersihan luar ya, teman-teman ya. Jadi buat ngepel, buat ngambil minyak di kompor, buat cuci tangan gitu ya, buat kemudian cuci piring, bahkan jadi tambahan dari adonan atau katakanlah sabun cuci piring kita gitu. Jadi banyak banget fungsinya dari si ekoenzim ini. Jadi ini betul-betul saya senang banget ada ketemu metode ekoenzim. Nah, ternyata langkah ke-8-nya apa, teman-teman? Ya, ngulangin lagi sih. Jadi 8 langkah rahasia itu setelah 7 yang kita pelajari, angka ke-8-nya adalah kita ulangi lagi semuanya dari awal. Karena itu teman-teman, di dalam kulwap kita, dalam proses belajar ini, setelah Kulzum ini, kita masih punya waktu sebulan, grup WhatsApp-nya, untuk kemudian teman-teman berproses terus. Jadi saya sih berharap teman-teman yang hadir pada sore hari ini, ada Kak Sinta ya, yang sudah ikutan hadir, dan kemudian nanti teman-teman yang nonton rekamannya, saya berharap teman-teman terus melakukan proses composting, sharingkan apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman temukan, gitu ya. Mungkin, kok gini sih Mas komposnya, atau kemudian, wah Mas berhasil. Nah itu mohon dibagikan, agar apa? Agar saya bisa melihat bahwa memang proses atau hal-hal yang kita pelajari bersama works gitu ya, berguna, berhasil untuk kemudian mengoptimalkan proses composting yang teman-teman lakukan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita punya waktu sebulan. Nanti di ujung sebulan itu saya akan memberikan sebuah form lagi. Sebuah form untuk kemudian teman-teman menyetorkan lagi tugas-tugas teman-teman dari keluar pertama sampai ke-7. Dan kemudian kalau saya lagi ini tidak wajib ya, pengisian form ini tidak wajib, hanya untuk teman-teman yang ingin bergabung lagi di grup lanjutan. Jadi saya punya grup Sahabat Rumah Hijau, grup WhatsApp. Sekarang mungkin udah sekitar hampir 100 teman gitu ya, yang kemudian dari tadi yang saya bantu pasang komposter, saya bantu hidroponik, dari teman-teman yang berhasil mengisi form dari batch-batch sebelumnya, itu artinya mereka serius ya mau melakukan proses composting dan mau bertumbuh bersama. Kita update-update terus dengan informasi terbaru, saya masukin di situ, tapi syaratnya adalah isi form, baru nanti akan ada sertifikatnya, kemudian ada isi sertifikat, lalu kemudian kita masuk ke grup WhatsApp yang saya sudah katakanlah kelola bersama teman-teman Sahabat Rumah Hijau lainnya sejak sejak 2017-an itulah. Jadi kita sudah banyak banget yang kita obrolin di sana. Nah, menariknya sekali lagi teman-teman, karena saya punya limpahan pupuk gitu ya, karena sampah tiap hari hadir, maka setiap hari saya punya pupuk padat dan pupuk cair. Akhirnya saya memanfaatkan untuk kemudian melakukan proses urban farming di rumah. Kebetulan ini dulu ya foto lama, saya ada tanah di sebelah punya orang sebetulnya yang kemudian boleh dipakai selama saya nggak membangun bangunan fisik. Ya udah saya coba nanam deh, berkebun deh gitu ya. Kemudian saya manfaatkan pakai media tanam, pakai tanah, saya campur kompos saya di situ, semprotin pupuk organik cairnya. Lumayan teman-teman, walaupun lahan terbatas tapi bisa panen tomat, kemudian bahkan nggak hanya di raised bed seperti tadi, saya pakai polybag juga gitu ya, selada-seladanya ya
oke juga ternyata ya ketika bikinnya banyak jadinya rame juga gitu ada. Nah, ketika sudah sekian minggu berlalu, ya ini asiknya, waktunya panen gitu ya, panen kangkung, panen sawi, dan ya tidak hanya yang di pinggir tanah, saya juga kemudian punya area di sekitar jemuran saya yang saya lagi panen itu area-area jemuran saya. Nah, itu yang ya dengan polybag saya bisa panen sayuran menggunakan sisa bahan organik yang saya kompos, teman-teman. Saya nggak pakai pupuk lain, maksudnya nggak pakai pupuk NPK apa sebagainya, nggak. Saya betul-betul hanya pupuk dari sisa bahan organik yang saya kompos sendiri di rumah. Jadi teman-teman, melakukan composting itu tidak hanya sekedar mengolah sampah kita sekarang sebetulnya, yang membuat saya sangat bersemangat untuk berbagi pengalaman dan memperbanyak persahabatan sebetulnya, karena ya nggak semuanya senang ngompos kan teman-teman. Artinya apa, teman-teman semua ini terpilih dari sebagian orang-orang kok ya lihat status saya, kok ya mau mendaftar, kok ya mau bayar bayar 30.000 untuk kemudian rangkaian ilmu selama seminggu dan plus sebulan nanti, plus ngobrol-ngobrol kita sore hari ini, untuk kemudian melakukan proses composting. Kenapa? Karena saya melihat proses composting bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk sebagai wujud rasa syukur kita terhadap kita sudah dikasih tempat tinggal, kita sudah dilahirkan di bumi ini, dikasih udara dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu kita belajar bahwa proses udara yang hadir, proses makanan yang hadir di sekitar kita ternyata terjadi bukan gitu aja ya, bukan ujuk-ujuk ada, tetapi ada prosesnya. Dan sangat sangat maaf, sebentar, sorry. Ada kesalahan teknis, saya lanjut sebentar. Oke, jadi bukan hanya sekedar hadir begitu saja, tetapi ada prosesnya, termasuk ngompos ini adalah bagian dari proses itu, teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur bisa melakukan proses ini dan sangat bersyukur bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga kita bisa melakukan composting bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi juga bagian dari support untuk masa depan tempat tinggal kita. Ya, jatah usia kita kan mungkin di bumi ini nggak panjang ya teman-teman ya. Ya, sampai 100 tahun luar biasa lah. Itu rezeki banget. Tapi yang akan tinggal setelah kita, niscaya juga jauh lebih banyak. Apa yang bisa kita lakukan dari sekarang, dari hari ini? Yuk kita mulai memilah sisa bahan organik kita, dan kemudian siapa tahu itu bisa menjadi bagian kontribusi kita untuk membuat bumi kita jadi lebih bersih. Karena saya senang analogi yang dipakai oleh mentor saya, sahabat-sahabat semua. Jadi Mbak Wilda itu bilang, bayangkan ya, ibarat kita tinggal di sebuah kos-kosan, di sebuah rumah kos, terus kemudian dari katakanlah ada 20 penghuni kos, ini ada satu orang yang kemudian tiap hari nggak disuruh, nggak diminta tuh rajin bersih-bersih aja. Rajin nyapu, rajin nyiram tanaman, pokoknya dia nggak diminta, nggak disuruh, tapi sangat menyukai kebersihan, sangat menjaga tempat tinggalnya. Kira-kira kalau ibu kos sebagai pemilik kos-kosannya terus melihat apa yang kita lakukan, apa sih yang kemudian akan direspon, apa yang akan dipikirkan, atau kira-kira ibu kos itu akan memandang kita seperti apa gitu. Pasti ketika kemudian ibu kosnya punya rezeki lebih, kepikirannya kita kan gitu. Buat si Kak Dian aja deh gitu. Buat Kak Eka aja deh gitu. Jadi betul-betul ini ya kita ini sebagai bagian dari rasa syukur kita, dan ya kalau kemudian kita mendapatkan rezeki yang lebih karena kita menjaga kebersihan bumi kita, kenapa tidak? Setidaknya setiap udara yang bisa kita hirup hari ini itu adalah juga bagian rezeki yang luar biasa. Begitu teman-teman, dan tentu sahabat-sahabat semua sudah tahu ya kalau mau bertanya lebih langsung seputar proses composting, silakan langsung mampir saja ke media-media sosial saya yang ada di layar ini, dan kita akan tanya jawab setelah ini teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sahabat semua, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi pertama ini kita bisa ada mungkin buat satu orang dulu ya, sekitar 7 menit. Jadi nanti teman-teman setelah ini kita akan masuk sesi kedua, teman-teman login lagi ke link Zoom yang sama, ya, link Zoom yang sama, ID Zoom yang sama, password yang sama, untuk kemudian kita ulang lagi sesi ini, masuk ke sesi kedua, karena ya saya masih pakai yang free, dan memang salah satu tujuannya juga supaya efektif ya, karena kalau misalnya kasihkan ngobrol ngidul kelamaan kan teman-teman juga waktunya masak juga nih sore ini kan, mungkin atau waktunya ngompos juga setelah ini gitu ya, udah pengen ngompos dan sebagainya, nanti kita akan bahaskan lebih detail. Nah, kebetulan
kebetulan Kak Hangi ini sudah sharing pertanyaannya nih. Nah, mumpung Kak Hanginya ada di sini, saya minta Kak Hangi langsung sharing langsung deh. Apa yang mau ditanyakan, Kak? Monggo, silakan. Kak Hangi dulu ya, nanti teman-teman menyusul. Silakan Kak, langsung di open mic saja. Pertanyaan saya yang tadi, yang pertama, apakah ada bedanya dalam hal manfaat ekoenzim bila kita menggunakan gula yang berbeda, misalnya gula pasir, gula tetes, gula merah biasa, atau gula merah tebu? Karena yang pernah mendapatkan info, kalau dengan menggunakan GMT atau gula merah tebu itu, ekoenzim akan lebih meningkat manfaatnya, bahkan untuk kesehatan seperti mengurangi peradangan pada kulit yang gatal, untuk mandi dan keramas. Namun dengan masa penyimpanan yang relatif lebih lama dan harus juga dilarutkan dengan air. Pertanyaan pertama. Ya. Jadi kalau saya sendiri sih Kak, saya termasuk di level ini ya, di level ini saya termasuk yang penting action dulu. Jadi kalau teman-teman mau bikin ekoenzim, bikin dulu. Nah, yang ditanyakan oleh Kak Hangi ini adalah versi advance-nya. Dan kebetulan saya belum menjadi praktisi itu, Kak. Jadi memang ketika saya beberapa modul ekoenzim yang saya pelajari, oke, seru nih ekoenzim, tapi memang kemudian kita perlu lebih prosedural gitu ya, Kak, lebih taat prosedur, mungkin ada timbangannya lebih benar, environment-nya lebih dijaga, jangan sampai kemudian kelewatan waktu dan sebagainya. Sangat mungkin itu bisa dilakukan, Kak. Nah, karena itu kalau di level saya ini, saya mungkin karena nggak menjalankan di level itu, saya belum bisa banyak berbagi tentang manfaat-manfaat di level selanjutnya. Tapi yang pasti dengan level sederhana, ya, artinya yang action tahap awal, level 1 ini aja, kita sudah bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari ekoenzim. Minimal buat bersih-bersih tadi itu, Kak. Beneran deh. Mungkin Kak Hangi sudah pernah merasakan bahwa ekoenzim itu bersihin kompor. Sangat sama ya, sama minyak itu akur banget gitu kan. Biasanya air sama minyak berpisah gitu ya. Kita harus kasih sabun, kasih apa buat kemudian bisa ngambil minyak. Nih ekoenzim ini betul-betul bisa ngambil minyak plus harumnya gitu. Wah, itu buat saya itu saja sudah luar biasa. Apalagi kalau nanti Kak Hangi betul-betul mendalami ini, wah saya sangat senang kalau Kak Hangi nanti bisa sharing-sharing hasilnya, mungkin malah kalau sudah praktek dan sebagainya gitu. Sip, Kak Hangi, terima kasih pertanyaan pertama. Yang kedua juga boleh, silakan Kak. Mengapa ekoenzim bila disimpan lebih lama menimbulkan jamur seperti kombucha di atasnya? Ya. Itu terjadi bila saya memakai ember, tetapi kalau memakai botol enggak. Nah, menariknya saya pakai botol juga keluar, Kak. Tapi mungkin di level yang sangat tipis ya. Kan beda kalau ember kan mungkin dia karena permukaannya besar dan mungkin ember itu tidak mudah untuk ditutup lebih rapat daripada botol ya. Sehingga bisa jadi memang ada organisme atau kemudian ada pembentuk jamurnya. Nah, berdasarkan yang saya alami dan saya pelajari, jamur-jamur itu sebetulnya ya baik-baik saja gitu. Nggak apa-apa kemudian ibaratnya kita pakai buat kemudian pembersih dan sebagainya, karena kita kan berusaha menjaga, kecuali tingkat terekspos udara terbukanya terlalu lama gitu ya Kak, kita habis panen terus kelupaan atau ketiup angin kebuka sampai seharian, nah itu saya khawatir yang berternak di sana nggak cuma si jamur baiknya, tapi aneka jamur yang lain gitu ya. Jadi menurut saya sih itu masih oke kok. Sip. Monggo Kak Hangi, pertanyaan selanjutnya, kita masih punya waktu di sesi 1. Kompos yang dihasilkan dari kompos pot dalam aplikasinya untuk menanam, apakah tetap harus dicampur dengan bahan lain seperti kokopit atau pupuk kandang? Mengingat dalam kompos pot tersebut sudah ada campuran tanah, penggembur, dan aneka ragam sampah basah dapur. Pertanyaan menarik. Mungkin beberapa teman-teman praktisi kompos pot juga menanyakan hal yang sama. Jadi ketika kita membuat kompos pot, maka niat kita atau mindset kita adalah kita sedang membuat pupuk. Gitu ya, Kak Hangi dan teman-teman semua praktisi kompos pot ya. Jadi kita bukan sedang membuat media tanam. Sehingga ketika nanti hasil dari kompos potnya itu kita angin-anginkan, kita memposisikan mereka sebagai pupuk. Artinya apa? Ketika nanti mau diaplikasikan ke media tanam, kakak siapkan tanah lagi, atau siapkan media tanam yang mungkin sudah ada di toko tanaman dan sebagainya, baru kemudian dicampurkan. Biasanya saya sih ambil
komposisi 1:1 lah Kak, yang gampang gitu ya, maksudnya satu media tanam, satu kompos, satu media tanam, satu kompos gitu aja terus ya, sehingga kemudian itu lebih mudah kemudian untuk melakukannya. Jadi saya lagi teman-teman ketika membuat, karena pengalaman saya ketika model kompos pot langsung dijadikan media tanam, saya kurang paham ya, mungkin bisa jadi elemen tanahnya tidak sebanyak yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan gitu, sehingga kemudian ya tumbuh tetapi tidak optimal. Berbeda kemudian ketika saya campurkan gitu. Jadi kan memang fungsinya pupuk itu kan menambahkan nutrisi. Tanah itu kan media tanamnya. Nah, bisa jadi media tanamnya kurang, nutrisinya berlebih. Nah, wah ini sepertinya hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Makanya saya pengen dalam sebulan ini teman-teman tidak hanya ngompos, tetapi praktek juga apa komposnya diapain, ditanam apa segala macam yang tumbuhnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman bisa bergabung di level selanjutnya malah lebih asik, sehingga kemudian kita bisa sharing lagi tentang proses selanjutnya. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan di sesi kedua ya, teman-teman ya. Jadi ini belum berakhir, silakan teman-teman login lagi ke link yang sama, dan teman-teman yang di sesi 1, silakan lanjutkan rekamannya ke sesi 2. Sampai ketemu di sesi 2. Terima kasih. Oke, terima kasih.